kenapa Bapak Ibu saya ajak belajar tentang soal bebek. Bebek itu, ya, itu makanannya, hidupnya itu sangat tergantung yang memiliki. Sehingga Pak Ibu kudu sinau suka bebek-bebek ini, ya, bebek-bebek ini. Bebek yang pertama, bebek niki Bapak Ibu itu kalau belum waktunya makan kok belum dikasih makan, dia akan berontak. Coro Jawa ini bengak-bengok. Itulah hidup manusia, sama dengan manusia sebenarnya. Kalau orang itu sudah waktunya kok tidak berdiri berontak kudune. Ya, wayan di bojo kok ora di bojo, kudune berontak. Ya. Wis tuwa kok belum ibadah, kudune berontak. Urip kudu ngono, Mas. Ana wektune. Itu waktune rabi, waktune mangan. Lah kowe kadang ora, waktune salat malah tinggal dolan, waktune dolan malah tinggal mangan. Ya enggak adil. Hidup itu harus adil. Ngono lho Mas, wae mangan, wae salat. Kudu ngono kaya bebek iki, wae mangan, wae turu, wae ngendok. Itu bebek. Nah, bebek aja tahu aturan. No. Dia kalau sudah dikasih makan nih tenang nih Mas. Karena sudah dikasih makan dia. Nih, kalau nggak dikasih makan, dia bengak-bengok. Ya. Tapi dia ramah. Kalau yang datang ini orang lain, dia bebek nggak tenang hidupnya. Sama kudune wong di bojo yang ngono ki Mas. Nek sing teko dudu bojone dia ya bengak-bengok. Kudune gitu. Kalau bukan istrinya sendiri atau suami sendiri kudu nek bengok. Lah nek ketakanan bojone wong liya malah ora bengak-bengok. Nah itu yang terjadi. Makanya ini belajar dari bebek. Ini satu. Bebek ini Mas, mohon maaf. Dan mohon maaf itu yang pertama ya. Saudara-saudara, bebek ini tidak selamanya bertelur. Bebek ini rata-rata bebek satu itu selama 1 tahun itu bertelur kurang lebih 200 sampai 250. Ya. Jadi tidak sepanjang tahun itu. Jadi hidupnya begitu. Orang itu tidak mungkin bahagia terus, tidak mungkin susah terus. Hidup itu fluktuatif, ada naik, ada turun, ada muda, ada tua. Nah kita belajar. Muda kreatif, tua mawas diri, hati-hati. Kayak bebek iki Mas. Bebek iki hati-hati banget iki Mas. Iki tidak selamanya bertelur, ada saat brodol. Nah, kowe kan ora. Terus waya tua ya ngolah dirawat, enggak usah aneh-aneh, alus dikerok, dicelak. Mbok wis dibersihkan aja, pipi di macem-macem loh. Sudahlah kita sadari keadaan kita bahwa hidup manusia itu memang begitu. Harus kadang ada waktu muda, kadang ada waktu tua. Ngono loh Mas, sadar diri istilahnya. No, jangan dipaksa terus hidup itu kudu nom terus, tua barang. Itulah hidup manusia. Maka kita sebagai umat manusia juga harus tahu diri. Hidup harus bisa mengendalikan diri. Ada saat tua, ada saat muda. No, harus mengaca, belajar dari orang lain, belajar dari binatang. Binatang tak selamanya bertelur bebek iki. Ada saatnya dia bertelur, ada saatnya kita istirahat. Begitu Mas, bebek itu sama dengan begitu. Para pemirsa penggemar YouTube yang berbahagia, bebek itu ini panas, jadi saya harus pakai kacamata ya. Bebek itu Mas, mohon maaf, dia bertelur apa tidak, itu juga sangat tergantung dengan kualitas makanannya. Semakin bagus makanan yang ia makan, kualitas telurnya juga bagus, masa bertelurnya juga tumbuh. Itu belajar dari bebek ini Mas ya. Kalau dia dikasih makan ya dengan gizi yang cukup, makanan yang cukup, dia ngendok akeh Mas. Ngendok akeh ya, ini ngendok akeh. Nah, manusia itu sebenarnya juga begitu. Kalau manusia itu gelem makan makanan yang halal, mau menikmati yang halal, dia akan nikmat. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau yang kita makan itu sembarangan, ya bebek nggak pernah bertelur. Ya kita nggak akan seperti bebek, dia bertelur ya semaunya sendiri. Kualitasnya juga jelek, sama nih. Dan tempatnya juga harus bersih, dibersihkan tiap hari seperti ini Mas, dibersihkan, tempatnya harus bersih, jernih, dia butuh ketenangan. Ya, sama dengan hidup manusia. Manusia itu kalau pengen tenang, bahagia, ya makanannya yang halal, bahagia Mas. Kalau yang kita makan itu halal, ya di tubuh kita juga baik. Hidup kita juga akan baik, sama dengan bebek Mas. Dan mohon maaf, bebek ini, dia bertelur, itu juga dalam keadaan, ada kenal jenenge musim Mas.
Kadang nek pas musim kemarau itu telurnya banyak, musim hangat. Nah, rezeki yang gitu Mas, pasang surup kadang hangat. Rumah tangga juga kadang hangat, ada kesejukan. Nah, kalau bebek itu mau bertelur bagus, ya yang punya harus membuat bebek itu hangat. Jangan sampai dia kedinginan. Lah kowe nek pengen mendapat kehangatan dalam rumah tanggamu ya kowe berilah kehangatan cintamu pada istrimu, pada anak-anakmu, kowe ingin ganti disayang. Nek kowe pejabat yo ngono, sayangan rakyatmu, kowe diberikan kehangatan donya tekan akhirat. Gitu, Mas. Bapak Ibu, bebek itu butuh sekam. Sekam. Kadang dari alang-alang, kadang dari bekasnya padi gitu. Senenge nek anu corok ini senenge berapa dami ya. Biar hangat, Mas. Apa tuh Mas fungsinya dami ini? Ada 3. Satu, fungsi dami ini supaya bebek itu hangat. Bebek itu hangat. Kalau hangat dia nyaman, dia tenang, masa bertelurnya lama. Ya gitu. Seperti hidup kita juga begitu. Kalau kehangatan rumah tangga kita, pergaulan kita, hidup kita hangat yo. Urip ya hangat, Mas. Hangat-hangat baik. Artinya apa? Ini rumah singgah, Mas. Rumah singgahnya bebek. Jadi bebek bisa bertelur dengan baik kalau nyaman hangat tempatnya, Mas. Tuh. Yang kedua, apa fungsi damen ini? Fungsi damen ini, Mas, supaya telurnya tidak pecah. Gitu. Sanggar kowe iki memberikan kehangatan rumah tangga karo bojomu yo ora selingkuh, Bu. Bapakmu yo ora selingkuh. Tenan. Janganlah kau buat istrimu menangis di dalam rumahmu tanpa kehangatan. Kamu akan merasa kecewa besok kalau ada orang atau laki-laki lagi ngusap air matanya. Wah, itu Mas. Dami ini fungsinya itu. Telur nggak pecah, rumah tangganya nggak berantakan. Nah, yang ketiga, apa fungsi dami ini? Fungsi dami ini juga untuk menutupi kotoran. Bebek-bebek itu keluar kotorannya supaya nggak begitu bau, ditutupi pakai damen ini. Artinya apa, Mas? Kalau kita ingin keburukan kita ditutupi oleh Allah, kehidupan kita keburukan ditutupi oleh Allah, ya beri kehangatan rumah tanggamu, ciptakan rumah tanggamu yang baik, yang oleh Nabi dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Gitu. Ini fungsi damen, Mas. Ketoknya sederhana. Ini kadang dibuang, kadang ini dibuat dibakar karena dianggap mengganggu. Ternyata bermanfaat buat bebek. Kita kadang juga begitu, kadang kita dianggap sampah oleh masyarakat, kita dianggap orang yang tidak bermanfaat di masyarakat. Tapi ternyata Allah butuh kita. Allah menganggap kita orang yang baik. Hanya Allah yang tahu. Jangan pernah putus asa. Itu ya, Mas.